Nur Fauzi Rahman, Bapak-bapak, Ibu semua. Pertama, saya mohon maaf datang terlambat. Itu mengatur jadwal di bulan-bulan puasa ini memang luar biasa menarik. Jadi saya tadi prinsipnya begini, lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Kalau mendadak batal itu gak enak lah. Tapi kalau mendadak datang, nah itu insya Allah kita malah leluasa. Dan saya senang sekali masuk ke ruangan ini, terasa betul bhinnekanya Indonesia Raya ini. Luar biasa. Besok hari Selasa besok, Kemdikbud akan menggunakan pakaian daerah juga. Kami setiap hari Selasa ganjil. Jadi Selasa pertama, Selasa ketiga, Selasa ke-5 itu kita menggunakan pakaian adat. Kita ingin mengembalikan agar pakaian adat tidak hanya digunakan sebagai pakaian upacara, tapi sebagai pakaian beraktivitas sehari-hari. Karena kalau pakai pakaian adat untuk upacara sudah normal. Ada pernikahan pakai pakaian adat, nggak ada yang heran. Sunatan pakai pakaian adat, nggak ada yang heran. Tapi kalau ngantor pakai pakaian adat, biasanya banyak yang tanya, kenapa pakai pakaian adat? Nah, justru sekarang kita mau kembalikan. Dan alhamdulillah dengan adanya pakaian adat itu terasa benar di kantor kita ini. Seperti juga Bapak Ibu sekarang di sini. Kalau sudah hari Selasa, masing-masing ngecek teman seruangannya pakaiannya apa aja. Lalu intensitas foto selfie meningkat. Karena lalu ada potret-potretan di kantor masing-masing, diposting di sana sini. Dan apa yang menarik dari proses ini? Kita merasakan bahwa Republik kita ini memang amat bineka. Kebinekaan kita ini tak tertandingi. Dan kita harus ekspresikan kebinekaan itu dalam keseharian kita. Salah satunya lewat pakaian adat. Jadi pesan kami juga dalam pakaian adat itu, beranilah berinovasi. Pakaian yang kita anjurkan adalah berpakaian dengan nomor satu, menjaga nilai-nilai luhur, nomor satu. Yang kedua, mengutamakan kepraktisan di dalam menggunakannya. Utamakan kepraktisan. Lalu yang ketiga, tunjukkan nuansa estetiknya sehingga terasa betul kita. Nomor satu nilai luhur, nomor dua praktis, nomor tiga estetik. Jadi ketika sehari-hari kita menggunakan pakaian adat itu, terasa benar bahwa Indonesia itu indah. Dan ini Bapak Ibu sekalian, yang saya rasa harus kita pertahankan sama-sama. Jadi Bapak Ibu yang berkumpul hari ini, Bapak Ibu mengikuti workshop fasilitasi komunitas budaya di masyarakat dan revitalisasi desa adat. Nanti Bapak Ibu semua akan mengikuti juknis-juknisnya yang sudah disiapkan. Bapak Ibu sekalian, kami berharap apa yang difasilitasi lewat pemerintah, Bapak Ibu manfaatkan yang sebesar-besarnya. Prosedur perlu ditaati, karena kalau taat prosedur kita semua aman. Dan kalau kita semua aman, artinya apa? Tahun berikutnya kita memudahkan untuk bisa mendapatkan dukungan lagi. Kalau kita tidak taat prosedur, maka sesudah tahun ini malah justru PR-nya banyak menjelaskan sana sini. Taati prosedur itu. Dan kita berharap, Bapak Ibu sekalian, di jalan revitalisasi ini benar-benar kita bisa mengembangkan kebudayaan kita. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Maret, saya diundang ke sebuah conference diselenggarakan oleh UNESCO di Bulgaria. Undangannya itu diminta untuk menceritakan pengalaman Indonesia. Kira-kira pertanyaan seperti ini. What values unite us today? Nilai-nilai apakah yang mempersatukan kita?
Mengapa? Dunia itu kalau melihat Indonesia ini terpesona, Pak. Kita saja di Indonesia yang sering kurang menghargai diri sendiri. Tapi kalau dunia lihat kita itu luar biasa. Bayangkan, lebih dari 700 bahasa, lebih dari 400 etnik group, dan bisa memiliki sebuah bangsa yang bersatu. Dan kita memiliki dua-duanya. Ya kita bersatu, ya kita punya persatuan. Salah satu contohnya, kita bersatu berada di ruangan ini, kita bersatu. Contoh persatuan apa? Bahasanya sama. Ini persatuannya. Bisa saja kita di ruangan ini bersatu, tapi masing-masing pakai headphone, ada penerjemah di belakang. Itu namanya bersatu tanpa persatuan. Kita memiliki kemampuan untuk bersatu dan kemauan untuk punya rasa persatuan. Bapak Ibu sekalian, dunia terpesona. Apakah kita tidak pernah melewati konflik? Banyak kita lewati konflik. Sebagian menghasilkan air mata, sebagian menghasilkan darah, sebagian menghasilkan luka yang lama. Tapi juga itu kita lewati sebagai bagian dari pengalaman mengelola perbedaan. Sesudah itu kita kembali sadar bahwa ujungnya, akhirnya kita ini satu bangsa. Dan satu bangsa yang dijaga. Jadi saya, Ibu sekalian, ketika kemarin ke sana rasanya bangga betul bisa menunjukkan pada bangsa-bangsa di luar sana. Lihat tuh, Anda mau belajar persatuan, tengok di ujung tenggara belahan dunia. Ada namanya Indonesia yang punya unity and union. Ini Bapak sekalian, ini tidak perlu diseragamkan. Tidak perlu diseragamkan. Bahkan kenapa kami juga kalau berseragam hari Selasa itu istilah kami seragamnya beragam. Seragamnya baju adat, tapi kalau dilihat beragam sekali. Dan kebinekaan ini nanti Bapak Ibu yang rawat, Bapak Ibu yang menjaga dan mengembangkannya. Saya membayangkan generasi sesudah kita yang nanti akan melihat apa yang kita kerjakan sekarang akan bisa mewarisi ini dengan perasaan kebanggaan pula. Dan ini Bapak sekalian, kejeniusan yang ada di Indonesia yang tidak banyak di tempat lain. Dari Bali menjadi Indonesia tidak kehilangan kebaliannya. Dari Minang menjadi Indonesia tidak kehilangan keminangannya. Dari Madura jadi Indonesia tidak kehilangan kemaduraannya. Ini udah garis-garis merah ini kelihatan Pak langsung. Pasti Madura. Gitu. Dari Riau tidak kehilangan. Apa yang terjadi? Hanya di Indonesia Pak, kita ini bisa punya identitas ganda. Dan kita dengan leluasa merasakan itu. Saya, Bapak Ibu sekalian, kalau pernah datang ke Taman Mini Indonesia Indah, saya pernah selalu datang ke Taman Mini itu juga merasakan pengalaman yang unik. Bukan soal gedung-gedungnya di Taman Mini. Yang unik itu begini. Mampirlah di warung di saat sudah banyak pengunjung dari mana-mana. Kalau musim liburan itu banyak sekali pengunjung. Saya suka bawa anak ke Taman Mini, terus pas makan siang jam makan siang kita mampir di warung. Itu menarik Pak, kalau duduk di warung itu unik sekali pengalamannya. Bapak Ibu duduk di meja-meja, perhatikan Pak, yang duduk itu satu kelompok, satu grup, satu rombongan. Ketika mereka ngobrol di antara mereka yang satu bangku, itu mereka ngobrol dengan bahasa yang kami tak paham. Ada ngomong bahasa daerah masing-masing. Sampai ketika yang datang bawa order makanan, semuanya pesan dalam bahasa Indonesia. Berbicara bahasa daerah, begitu pesan bahasa Indonesia namanya apa? Saya ketika itu menyaksikan Indonesia itu memang indah betul. Tidak perlu kita pidatokan, terasa sekali bahwa kebinekaan itu hadir dalam keseharian. Dan dalam hal yang kecil-kecil, saat pesan semua pakai bahasa Indonesia, tapi selesai pesan ngobrol lagi bahasa daerah. Bahkan kalau mau konfirmasi pada temannya, tanyanya pakai bahasa daerah. Tapi begitu pesan lagi bahasa Indonesia lagi. Dan itu dilakukan secara leluasa, ringan sekali. Tidak ada perasaan saya kehilangan identitas saya dengan berbicara bahasa Indonesia. Jelas nggak ada itu. Leluasa sekali. Cari di bangsa mana kita bisa menemukan seperti itu, kecuali Republik Indonesia kita. Jadi, Bapak Ibu semua,
yang disebut dengan kebudayaan nasional, jalinan betul, irisan. Kami sering mengistilahkan dengan istilah tenun kebangsaan. Yang mozaiknya tuh indah sekali karena diambil dari benang-benang yang luar biasa warnanya. Ini kalau dilihat dari depan, Ibu sekalian, dilihat dari depan, itu warnanya memang indah sekali. Ini baru pakaian saja, apalagi bila ekspresi budaya itu kita tunjukkan dalam seluruh modenya, kita akan ketemu dengan sebuah mozaik yang luar biasa kaya. Jadi saya berharap Ibu sekalian kita jaga kebinekaan ini. Dan Bapak Ibu yang berada di garis depan, Bapak Ibu semua yang menjaga di ujung-ujung paling depan. Dan ketika kita melakukan ini, maka sebenarnya kita meneruskan tradisi yang usianya sudah panjang. Kita berharap nanti lebih banyak lagi yang bisa ikut merasakan. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian ajak generasi bawah kita, generasi anak-anak kita untuk bisa merasakan berkebudayaan seperti Bapak Ibu semua. Kita ingin generasi berikutnya itu punya rasa, punya persepsi yang sama kuatnya dengan persepsi rasa Bapak Ibu sekalian atas budaya kita, atas adat kita. Dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya juga berharap Bapak Ibu sekalian, kami sekarang sedang mencoba memperkaya bahasa Indonesia. Bapak Ibu semua, meskipun ini programnya program revitalisasi, saya berharap Bapak Ibu ikut memperkaya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia perlu sumbangan kata. Sumbangannya dari mana? Dari bahasa-bahasa adat kita, dari bahasa-bahasa daerah kita. Jadi kita memerlukan sumbangan itu. Dan Bapak Ibu semua, kami berharap perkaya supaya Indonesia kita ini benar-benar memiliki kemampuan komunikasi yang memiliki akar amat kuat di tanah kita sendiri. Banyak dari kita yang terpaksa menggunakan kosakata serap dari luar karena kosakata di dalam tidak kita pakai. Contoh paling sederhana itu di Aceh, tsunami, Pak. Ada dari Aceh ke sini. Dari Aceh. Ada kata dari Simele, apa bu kata tsunami? Smog itu adalah tsunami. Tapi kita di Indonesia malah cenderung menggunakan kata tsunami daripada menyerap bahasa dari Simele, ya? Simele, dari Simele. Yang artinya, yang smog itu artinya adalah tsunami. Kan bagus tuh, museum smog. Kita semua akan berpikir apa itu kata smog? Oh iya, kata smog itu dari bahasa Indonesia. Sama seperti kalau kita mendengar kata santai. Ada yang dari Komering di sini. Dari Komering. Santai itu adalah bahasa Komering yang digunakan untuk menggantikan istilah relax. Relax aja diganti menjadi santai saja. Dan santai itu adalah bahasa Komering. Banyak sekali contohnya. Dan ini Bapak sekalian justru malah menjaga identitas budaya kita. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya ingin sampaikan apresiasi kepada teman-teman di Dirjen Kebudayaan, di Direktorat Jenderal Kebudayaan yang sudah memfasilitasi ini. Kita berharap interaksi kita di Kemdikbud dengan Bapak Ibu yang berada di garda paling depan itu kita bisa pertahankan terus. Izinkan kami menjadi bagian dari yang menyukseskan kegiatan Bapak Ibu semua di seluruh tanah air. Izinkan kami untuk bisa membantu. Dan kami berharap Bapak Ibu sekalian, workshop ini dimanfaatkan seoptimal mungkin agar semua yang terkait dengan urusan-urusan teknis administratif dibereskan. Jangan sampai menjadi kendala untuk kita mengelola ke depan. Tapi yang tidak kalah penting, selalu dalam kegiatan seperti ini ada ruang untuk partisipasi publik, partisipasi masyarakat. Program ini akan bisa berjalan oleh hanya pemerintah saja. Justru pemerintah kadang-kadang porsinya kecil dibandingkan masyarakat. Porsi masyarakat masih tetap lebih besar daripada porsi pemerintah. Dan kami atas nama negara ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi aktif di dalam menjaga adat kita, di dalam menjaga budaya kita di tempat Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu semua yang saya hormati,
Demikian barangkali harapan dari kami sekaligus apresiasi. Selamat mengikuti workshop hingga tuntas. Tadi sudah dibuka oleh Pak Dirjen, jadi saya tidak perlu buka lagi. Saya hanya ikut mengapresiasi dan insya Allah kita berjumpa lagi. Dan bila Bapak Ibu kembali ke kampung halaman masing-masing, salam hangat dari kami untuk saudara keluarga di kampung halaman Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.